Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Al-Ula, kota yang disebut terkutuk dan dihindari Nabi Muhammad SAW. Al-Ula adalah nama sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah. Dulunya Al-Ula adalah ibu kota Lihyanites kuno atau Dedanites dan menjadi kota yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu di kota ini terdapat Madain Saleh, yaitu situs arkeologi yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu oleh orang-orang Nabatean dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Lantas bagaimana sejarah Al-Ula yang dianggap sebagai kota terkutuk dan paling dihindari Nabi Muhammad? Dibangun oleh Nabatean, wilayah Al-Ula tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula sendiri berada di jalur Dupa Inset Route yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum Samud dari kerajaan Dedanite. Kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh kerajaan Lihyan yang dipimpin oleh dinasti Nabatean secara turun-temurun. Dinasti Nabatean berkuasa hingga sekitar tahun 106 sampai ibu kota mereka, Petra, ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Nabatean kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Menurut penyelidikan UNESCO, Madain Saleh menyimpan 114 makam kaum Nabatean. Dihindari Nabi Muhammad. Selain bermukim di Madain Saleh oleh kaum Nabatean, wilayah Al-Mabiyat dikembangkan menjadi pusat perdagangan. Wilayah ini terus berkembang hingga tahun 650 dan akhirnya mengalami kemunduran pada 1230. Kendati demikian, dalam suatu riwayat diceritakan bahwa semasa hidupnya Nabi Muhammad selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula. Bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon, masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatean menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewi. Di Madain Saleh juga terdapat situs Jabal Ihtib yang dipercaya sebagai tempat suci bagi kaum Nabatean. Dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Terlepas dari anggapan banyak orang, Al-Ula terus dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga kini. Antara 1901 dan 1908, Kesultanan Utsmaniyah membangun jalur kereta api Hijaz untuk menghubungkan Damaskus ke Madinah. Jalur kereta api ini tidak hanya melintasi Al-Ula, tetapi juga memiliki stasiun utama di Madain Saleh. Saat ini kebanyakan penduduk kota Al-Ula adalah seorang petani kurma, jeruk, anggur, dan delima. Meski dalam sejarahnya kawasan ini jarang dikunjungi oleh orang Arab sendiri, pemerintah Arab Saudi tengah mengucurkan modal hingga ratusan triliun untuk membangun Al-Ula.
Kawasan Al-Ula yang bersejarah akan dikembangkan agar semakin menarik minat wisatawan mancanegara. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah penjelasan atau kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukung terus channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.